tapi ini harinya Tuhan. Amin. Ya, mulai pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Pak Timo. Ya, saya Daniel Juswarungkat. Sebenarnya tuh malu saya kesini gitu ya. Karena saya tuh tonggo dewe gitu loh. Dari 2003 sampai 2023 saya kerja di sebelah. Ya, di PT Tekpek Asia. Ya, mungkin kalau yang ke arah Karangawen tuh tahu ya. Saya sebelahnya Arisa. Ya. Saya tahu ada gereja GPD itu kebetulan, tapi bukan kebetulan ya, tapi mungkin rancangan Tuhan ya Pak ya. Di acara perkabungan ibu dari pendeta Boas yang di Serondol. Saya kenal waktu itu masih di Citarum Pak Pendeta gitu loh. Ya dari dulu ya badannya kecil-kecil gini gitu. Ya. Saya bilang 20 tahun dari jalan dulu itu rusak. Itu saya kalau ke Demak tuh lewat depan gitu loh. Tapi saya nggak pernah lihat tuh ada GPDI di sini gitu loh. Ya, oh ternyata ada. Ya itu setelah saya kebetulan minggunya itu jalan ke Demak ada urusan, akhirnya saya mampir gitu loh. Ya akhirnya ketemu gitu loh. Oh mohon maaf kalau saya nggak pernah sowan ke sini ya. Sebenarnya juga dikasih tanda sama Tuhan ya. Ternyata sebelah ini kan Pak Yudo ya. Dulu Pak Yudo waktu masih anggota DPRD, waktu itu dia pegang komisi ketenaga kerjaan datang ke pabrik gitu loh. Kebetulan karena saya HR manajernya, saya yang temui gitu loh. Saya juga tahu dia anak Tuhan ya. Ya kita berdoa supaya di DPRD Demak banyak anak Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ya kita akan mulai. Sebenarnya materi ini tuh materi waktu saya ditunjuk menjadi doa 10 hari. Ya Pak. Dan karena saya pikir ini masih bulan Juni, bulan Roh Kudus. Ya. Saya rasa masih relevan plus saya tambahin. Tadi saya ngomong ya untuk Bapak Gembala nih ya, pemain musiknya. Saya kenal Gideon, Bapak Gideon dari dulu remaja. Sekarang sudah punya anak, dari gak punya anak sekarang punya anak gitu loh ya. Tadi saya bilang sama Bapak Gembala, pekerjaan Roh Kudus itu gak bisa dibuat kayak semacam skenario, itu pasti mengalir. Tadi saya bilang sama Pak itu sebenarnya ya mungkin karena song leader gini. Tadi song leadernya itu udah masuk ya waktu di doa awal. Saya bukannya muji ya, enggak ya. Tapi ini yang saya alami ya Bapak Ibu. Ya musik udah masuk. Itu sebenarnya itu ada lawatan Roh Kudus. Ya. Cuman saya ngerti mungkin song leader itu berpikir habis lagu ini tuh ada lagu pujian. Sehingga yang tadinya dia udah masuk, terus musik masuk, ngeblank lagi gitu loh. Jadi ngangkat itu. Tapi itu gini maksud saya gini, saya pengalaman Bapak Ibu ya, waktu saya melayani di Ungaran ya, ini saksinya istri saya satu Bapak Ibu ya. Bangkit berdiri aja, belum kenalan ya, ini istri saya ya, namanya Elvin. Selama pujian tuh enak sekali ya kalian itu ya. Kita kan orang Pantai Costa ya. Pujian tuh enak. Sehingga waktu naik itu mimbarnya tuh wah full dahsyat. Saya merasakan lawatan seperti tadi di awal pagi ya. Sehingga waktu itu dalam hati doa aja, nggak usah firman. Benar, saya cuman karena malu ya. Saya cuman buka satu ayat tentang Hari Pantai Costa sih kebetulan ya. Hari Pantai Costa di tanggal 15 waktu itu. Ya, tapi setelah itu Tuhan jamah, kita berdoa bareng sehingga saya lupa khotbah waktu itu. Ya, tapi bagi saya pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Ya. Kalau betul-betul lawatan Tuhan, song leader, doa terus ya. 2 jam doa kalau udah penuh Roh Kudus itu kayaknya nggak mau berhenti. Dan itu harus pengalaman yang harus kita alami. Ya, oleh karena itu mungkin
Saya coba ya. Saya pakai ini, mohon maaf. Judulnya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Amin. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Tanya kiri, kanan, depan, belakang. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudah pasti ya. Kemarin itu saya suka dengan Bapak Gembala kalian itu ya. Segala sesuatunya masuk status gitu loh ya. Termasuk waktu doa 10 hari itu ya Pak ya. Wah keren loh kalian tuh. Banyak yang impartasi dari Roh Kudus. Nggak apa-apa, mengalir aja. Dan itu membiasakan. Kalau sudah dijamah Roh Kudus, wah aduh sukacitanya tuh keren. Nggak bisa dibatasi. Ya kebetulan kita gerejanya namanya Gereja Pantekosta di Indonesia, ada Pantekostanya. Tapi menurut saya kalau gereja-gereja karismatik, gereja-gereja yang sealiran dengan kita, kuasa Roh Kudus itu masih bekerja. Ya, apalagi di tempat ini. Ya. Kita akan buka ayatnya tuh di Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Kata Paulus kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, itu pertanyaan Paulus setelah doa 10 harinya dia, setelah penuangan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng. Dia melakukan KKR atau penginjilan di Efesus. Dia ketemu di Efesus anak-anak Tuhan. Saya mau terangkan Roh Kudus seperti apa yang kita butuhkan. Ya, karena saya percaya kalau orang percaya mengenal Yesus Kristus dibaptis dengan air, itu sudah ada Roh Kudusnya. Amin. Karena kita percaya Yesus. Tapi Roh Kudus yang ada di sini itu minta kelebihannya. Ya. Roh Kudus yang di sini hampir sama seperti yang terjadi di hari raya Pantekosta. Baptisan Roh Kudus. Amin. Ketika tiba hari Pantekosta, pencurahan itu terjadi. Tahun 2023, kalau kalian suka, ini anak muda ya, medsos ya. Itu di kampus Amerika, Asbury, itu seperti STT, Pak. Mereka memang setiap pagi itu ada doa di Chapel. Amerika nih ya, kita ngerti kan Amerika itu dablek gitu ya, brengsek gitu kan ya. Ya. Tapi murid-muridnya waktu itu berdoa pagi hari. Anda tahu selesainya 10 hari kemudian. 24 jam itu yang menjadi kegerakan yang lumayan dibandingkan gerakan tahun 1970 waktu pendeta yang kita kenal sangat hebat, Billy Graham mengadakan KKR. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, apalagi anak-anak muda Amerika yang rada-rada yang nggak kurang ajar atau apa, mohon maaf. Tapi itu terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus, baptisan banyak. Kalau Anda lihat di YouTube atau apa ya, cari aja. Revival at Asbury University. 10 hari sehingga banyak kampus di luar daerah tersebut datang. Nah ini yang kita perlu. Dan di Kisah Para Rasul 19 ayat 26, ayat 20 mohon maaf. Ayat 4, sorry. Oh, saya lupa bawa baca Alki gitu ya. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini pengertian tadi, sudahkah Anda menerima Roh Kudus? Pengertiannya adalah baptisan Roh Kudus.
ini hari terakhir saya nggak akan lama khotbah. Ya, nanti Ibu song leader akan pimpin mungkin doa 15 menit ya Pak ya. Minta izin. Ya, saya nggak lama-lama karena bagi saya Roh Kudus lebih penting hadir dalam Bapak Ibu di zaman-zaman sekarang ini. Nanti kita kasih lihat. Ya. Mengapa perlu menerima Roh Kudus? Ya, itu udah perintah dan janji Tuhan. Ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 5 aja. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya percaya di sini sudah dibaptis dengan air. Sudah, amin ya. Saatnya Anda dibaptis dengan Roh Kudus. Ini bukan perintah Bapak Gembala atau perintah saya. Ini perintah Tuhan dan janji Tuhan. Ini mumpung masih suasana hari Pentakosta ya. Kalau bulan Juli, apalagi bulan Agustus kemerdekaan beda. Anda tahu kenapa Anda harus perlu menerima Roh Kudus? Tanda kepemilikan bahwa Anda murid Kristus, tandanya Anda adalah anak Tuhan Yesus. Ya. Kita baca di Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu tandanya bahwa kita orang anak Kristus. Saya nggak bicara denominasi lah, ya, karena kadang-kadang denominasi itu terlalu kecil bagi saya. Tapi kalau Anda menyatakan bahwa saya orang Kristen atau saya pemilik, saya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat saya, tanda kepenuhan Roh Kudus itu harus ada. Saya nggak akan terangkan apa-apa nanti Bapak Gembala, atau mungkin selama seminggu ini kan udah banyak ya tentang ini. Gitu. Tapi itu, kalau orang Amerika mau masuk ke Indonesia, mereka harus bawa paspor. Ya, Anda tahu waktu kita zamannya COVID ya. Zaman COVID itu ada yang namanya tanda vaksin. Ya. Saya 2.000 orang. Ya. Pabrik saya tuh empet-empetan, apalagi di bagian assembly gitu loh. Di kami 5 orang lewat waktu itu. Kita tuh bingung ngapain. Untungnya kami dapat bantuan dari Kodim Pak, ya. Dulu kami kenal Pak Pasaribu, Koramilnya Karangawen. Kami cari kemana-mana, ada perusahaan vaksin di Bandung, jual mahal. Kita minta 2.000 dikirim 300. Nah terus 300 divaksin, 1.700 yang gak divaksin, piye gitu loh. Kan podo-podo sama aja masuk ke sampah lagi gitu loh. Akhirnya puji Tuhan dapat bantuan dari Kodim, waktu itu juga sama Polres. Karena kami 2.000, nggak mungkin pabrik tutup. Kalau pabrik tutup, ya kita salaman semuanya. Akan berdampak. Kemarin waktu itu juga dikumpulin, tolong jaga supaya pabrik tidak tutup. Tapi kan kami kata, satu mati gitu loh kan. Ini bicaranya itu mati, bukan sakit pilek kan. Itu tandanya itu kalau mau jalan-jalan, ini lo tanda. Nah itulah demikian dengan kita. Tanda kita sebagai orang Kristus adalah penuh Roh Kudus. Mau gak mau, suka itu yang terjadi. Ya. Dan kayaknya sudah gampang kok ya. Kalau saya lihat status WA-nya Pak Gembala itu kayaknya bisa penuh semuanya ya Pak ya. Nah, ini mungkin masih diajar. Kita sudah masuk di masa akhir zaman. Ya, saya nggak suruh baca ini, Bapak baca aja di Matius 24 ayat 4 dan 13. Cuman saya tertarik di ayat 13, ya nanti ada rangkuman. Di ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bagaimana orang bisa selamat di kesudahannya?
Bapak Ibu masih percaya kiamat ya? Kiamat ada apa enggak? Nah, itu mesti diajarin juga. Kalau orang nanti saya kasih lihat itu anak-anak muda sekarang tuh kiamat itu fun. Ya, itu saya kaget juga tuh dapat dari teman Jakarta. Ini loh kiamat itu ternyata nggak panas ya, bisa berenang ya. Mau marah juga aduh. Ya. Situasi yang terjadi, ini dia, ada penyesatan dan nabi palsu. Lewat TikTok Anda itu banyak khotbah-khotbah ya. Saya percaya khotbahnya Bapak Gembala itu yang paling benar. Amin. Kita nggak ngerti kok. Anda lihat TikTok kan cuma 15 menit, ketawa ketiwi. Anda tahu kehidupannya? Enggak juga. Kalau Bapak Gembala kan ketahuan kan. Suka pelihara burung, ya. Kemarin saya dibikinin sama Ibu Gembala kacang hijau, ya. Saya sama staf, Pak enak Pak. Iya enak ya, mau bawa pulang malu, gitu loh kan. Peperangan bangsa versus bangsa, kerajaan. Bapak Ibu sekarang lagi perang apa enggak? Ya, Iran sama Israel. Kita tunggu episode berikutnya ya. Berhenti atau tidak. Amerika udah ikut campur, kita tunggu temannya Iran, Rusia dan Cina. Kalau mereka terlibat, Bapak Ibu harus banyak berdoa, banyak dipenuhi Roh Kudus. Karena kesulitan akan terjadi. Perangnya di sana, ngerepotinnya di sini. Kalau nggak ada Roh Kudus, stres kita. Ya. Perekonomian akan terganggu. PHK yang sekarang sudah banyak, akan lebih banyak lagi. Saya orang HRD, saya ngomong apa adanya. Waktu COVID kami buta gitu loh. Akan terjadi apa dengan COVID? Kami nggak habis berpikir, ini COVID selesainya kapan sih? Tuhan beri jalan Bapak Ibu. Ya, di Oktober, November 2020 itu meeting secara online ya, Zoom, Google Meet, ya, dan terlebih lagi TikTok itu booming. Saya di Techpack ya kan kosmetik packaging ya. Nah orang kan kalau ke meeting gitu kan ya dioles-oles sedikit lah bibirnya gitu kan. Masa habis bangun tidur meeting sama bos nggak mungkin. Apalagi TikTok ya goyang-goyang gitu ya. Untung Bapak Gembala nggak goyang-goyang sih. Ya. Perlu kosmetik. Kami bilang puji Tuhan, secercah harapan gitu loh. Ternyata orang TikTok semakin viral sana sini, wah semuanya. Ya kadang-kadang make upnya. Saya tuh kalau ibu-ibu make upnya menor tuh saya seneng. Karena ternyata produk saya laku gitu loh ya. Kalau nggak pakai make up, saya saya bikin kosongannya kok. Isinya yang isi Wardah, yang isi Viva. Tapi saya kosongannya, gitu loh. Ya kalau kalian gak beli Wardah Viva kan saya bangkrut. Saya PHK orang ya, jadi terima kasih untuk ibu-ibu yang masih pakai kosmetik lah ya. Ya. Tapi saya senang sekarang pria pun juga banyak pakai kosmetik. Ya, puji Tuhan lah ya. Ya. Jadi aman itu pabrik, walaupun saya sudah pensiun saya selalu berdoa untuk itu. Kelaparan, banyak kelaparan terjadi di dunia, mengerikan. Indonesia diprediksikan di tahun 2040-50 krisis pangan. Gempa bumi. Wah gempa buminya enggak cuma 4 skala Richter, 5 skala. Sekarang 7 skala Richter, 8 skala Richter, 9 kayak kemarin di Aceh itu. Ngeri gitu loh ya. Penyiksaan orang percaya. Itu akan tiba. Bulan lalu saya dapat berita di sebuah gereja di Afrika ya, di mana itu saya lupa. Itu 30 orang dipenggal kepalanya pada saat beribadah. Kita berharap tidak. Ya, makanya kita berdoa ada wakil-wakil kita di DPRD, di DPR untuk menyuarakan suara-suara orang percaya. Amin. Ya. Banyak orang murtad. Wah, Anda udah tahu ya siapa yang jadi nyebrang itu banyak, ya. Bertambahnya kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Itu pastilah.
Nih, saya kasih lihat contoh ya. Saya bisa nggak nih? Mungkin mesti di sana ya. Diklik sana ya. Ah, ini yang saya bilang. Ini saya dapat sebenarnya banyak. Video. Diklik aja nggak bisa ya? Oh. Ah, ya Bapak cari gini, cari aja ini video ini viral. Sampai MUI loh ya, itu mengecam. Jadi ada video ini anak muda sih, ya berenang gitu. Ayo Dek, datang. Dia sebut ada namanya Edward lagi. Ayo Anton atau siapa Edward datang. Kayaknya neraka itu having fun gitu loh. Ya, Anda lihat aja di TikTok, IG atau YouTube ada. Ya. Ini memang perbuatannya AI. Ya. Tapi bagi saya tolonglah kalau kreativitas anak-anak muda ya jangan kayak begini. Anda kirim data gambar ini ke masyarakat pedesaan nih, mereka manut loh. Bener. Langsung terotak terekam mereka. Oh ternyata neraka Ciamek gitu loh. Ya, apalagi mereka belum masukin ada bintang film. Padahal firman Tuhan katakan di Matius, kegelapan, isinya kegelapan dan ada ratapan dan kertakan gigi. Ya karena belum pernah masuk aja ya, jadi kita susah membayangkan. Tapi kita sebagai orang percaya itu harus ada. Hal-hal yang ini akan kita alami di akhir-akhir zaman. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesusahannya akan selamat. Kita perlu Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 2 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah. Bahwa Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan turunan-turunanmu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Amin. Tenang Bapak Ibu, kita masuk ke akhir zaman, tapi kita ada Roh Kudus, kekuatan kita, amin. Itu satu. Bagaimana menerima Roh Kudus? Nah ini sebenarnya bagian saya waktu kemarin mau khotbah. Di Lukas 11 ayat 13b, gampang, meminta. Apalagi Bapamu ini surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi ini mintanya itu pakai mulut ya, jangan pakai WA ya. Kalau pakai WA tuh Tuhan gak punya WA. Gak nyambung sama Tuhan. Ada kata-kata yang dikeluarkan, Tuhan Yesus saya perlu Roh Kudus, saya minta Roh Kudus Tuhan, minta. Kalau Anda gak minta, ya santai aja gitu ya. Mungkin waktu itu ya di 20 hari malaikat itu sudah jalan gitu ya. Karena ada juga yang saya ngeliat diam aja, tapi ada juga yang dilawat Tuhan. Mungkin yang dilawat Tuhan, waktu malaikat datang Tuhan minta, dilawat Tuhan. Kalau yang diem-diem, gak ngerti diemnya ngantuk atau apa saya gak ngerti gitu loh. Ya Tuhan dia lihat, oh dia gak minta kok. Ya. Lewat apa mintanya? Lewat doa. Saya kasih satu tips. Ternyata ada doa yang bisa dijawab Tuhan. Ya. Ini ada contohnya. Ternyata doa dengan tangisan itu melelehkan hati Tuhan. Membuat Tuhan sepertinya kaget gitu loh ya dengan doa. Ada contohnya. Anda baca aja Hana. Hana waktu dia nggak punya anak, ya dia minta ke Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nanti Bapak jadi itu ya, di 1 Samuel 1 ayat 10. Raja Daud,
Seorang raja dia menangis. Raja Daud ya, laki-laki. Raja Hizkia. Kemudian menangis Hizkia dengan sangat. Pada saat Raja Hizkia mendapat penyakit waktu itu. Maka mereka yang punya penyakit percaya Hizkia saja disembuhkan. Bapak ibu juga akan disembuhkan. Nangislah. Nangis itu baik kok Bapak Ibu. Karena nah ini respon Tuhan kepada Raja Hizkia di Yesaya 38 ayat 5, saya nggak panjang ya. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, pergilah dan katakan pada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Ternyata Tuhan lihat air mata kita. Ada psikolog Carl Jung, kalau mereka yang kuliah di psikologi pasti kenal. Ya. Ternyata doa dengan air mata itu punya powerful. Ya. Tapi kan yang pria-pria ini kan susah ya. Ya, pria-pria ini wah gagah perkasa gitu. Tapi kalau udah dilawat Roh Kudus, wah bukan nangisnya terseduh-seduh, jerit-jerit itu pernah saya lihat. Memang kadang-kadang wanita lebih cepat karena perasaannya ya. Tapi ini Carl Jung, ya saya nggak akan baca ya. Tapi satu note yang saya suka, menangis saat berdoa bukanlah sesuatu yang negatif atau tanda kelemahan, melainkan merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan spiritual dan psikologi seseorang. Nangis, itu dia. Ya. Ini dari saya. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga nangis ya. Di Ibrani 5 ayat 7. Anda baca. Nangis loh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus junjungan kita ya. Dia minta ke Bapa gitu. Kalau kita lihat pada saat dia hari-hari dia bukan saja menangis, tapi orang lihat bilur apa namanya ini, air keringatnya itu seperti darah. Di Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kalau Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang remuk, ya, hati yang patah, ini bukan patah hati loh ya, ditinggal pacar atau apa, enggak. Hati yang patah itu dipandang oleh Tuhan. Amin. Saya ada kesaksian nih. Mulai Januari saya punya komitmen saat teduh. Ya, saat teduh. Nah, karena memang waktu saya masih kerja tuh, saya tuh sering kali bangun jam 1 sampai jam 3 tuh saya terbangun lagi tidur. Nah, biasanya kalau kami orang kerja itu, kadang-kadang sih doa, tapi lebih banyak, aduh besok ini saya harus merencanakan ini. Oh besok saya harus ketemu ini. Saya ketemu sama dari kepolisian, dari dinas tenaga kerja, itu tuh saya pikirkan. Tapi mulai 1 Januari saya komitmen untuk saat teduh. Ada 2 yang saya bawa, yaitu anak-anak saya bekerja Bapak Ibu. Jujur. Cari pekerjaan saat ini susah, walaupun bapaknya HRD ya. Ternyata gak segampang itu loh, susah. Ya. Kalau Bapak lihat yang di Karawang waktu itu ya, lamaran ratusan yang datang 25.000. Waduh, saya pas ngeliat itu langsung, aduh anak saya bisa terima. Kadang saya menangis Bapak Ibu. Putri saya yang nomor 1 itu udah sempat nganggur hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ngelamar, lebih banyak ngelamar daripada dipanggil ya. Dipanggil, wawancara, tes, gagal.
Walaupun anak itu kelihatannya kuat, tapi saya tahu dia menangis. Dia cerita sama mamanya sampai satu titik dia tuh udah, kenapa saya gitu loh. Saya berdoa, Tuhan, waduh ya itu dia ya, air matanya keluar gitu loh. Saya orang Manado yang gak suka nangis juga sih, cuman kalau ngelihat anak itu, stresnya bapaknya juga stres juga gitu ya. Ini sampai kapan ya Tuhan? Ternyata Tuhan jawab. Ya anak kedua saya juga pernah kerja tapi di stop juga. Tapi puji Tuhan doa saya dijawab. Ya saya bukan membanggakan diri tapi ini yang saya akan bagaimana doa dengan tangisan itu ternyata powerful. Ya puji Tuhan Juni ini mereka sudah bekerja. Satu di Jakarta, satu ditempatkan di Tegal. Kalau di Tegal saya bawa minggu lalu ke Om Yosminandar. Ya, GPD Mahanaim. Saya titip lah istilahnya gitu. Saya undang Bapak Ibu Song Leader Singer. Ya, kalau masih ada waktu kita akan berdoa. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu, ini adalah jawaban Tuhan untuk Bapak Ibu. Ya, kalau boleh saya baca respon Tuhan terhadap doa Jemaat GPD Telaga Kasih. Telah kau dengar doamu, Jemaat GPD Telaga Kasih. Dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan mencurahkan Roh Kudus atasmu. Amin.